Indonesia. Kita balik lagi ya pastinya di Indonesia ya. Berbagi cerita dan bertahan untuk Indonesia lebih baik. Yap, sebentar banget masih sama Nuka Azita di sini dan juga ada Sultan Rifandi. Pasti nyambung nih topik Masih kita yang nyambung akan nih. kita Tadi kan karena bicarakan. betul kita udah ngomong red flag in relationship tadi Yep. ya. Kalian udah tahu nih bagaimana hubungan yang gak sehat. Kalau memang udah gak sehat, please pergi. Karena dampaknya serius ke kesehatan mental. Ya, sayangi dirimu sendiri sebelum menyayangi orang lain. Ya. Bener ya. Nah, topik yang akan kita bahas sekarang itu ada beberapa kondisi yang kamu nggak perlu minta maaf gitu loh, demi kesehatan mental kamu. Banyak nih. Satu, Apa tuh? ketika butuh kepastian. Gak usah minta maaf gak sih? Iyalah. Ngapain gue minta maaf, gue nanya kepastian lo jawab enggak ya gue bye. Gak perlu kayak ya maaf ya aku nanya-nanya kayak gini. Enggak lah, ini hal yang wajar kali. Sebenarnya kamu tuh serius gak sih di hubungan ini? Apaan sih, gak usah bahas itu. Iya maaf. Nah itu jangan. Gak usah Nggak usah ya. Kelihatannya kesannya malah ngemis. Nah, Gitu. Terus kedua, ketika suatu kondisi tidak terkendali, maksudnya kondisi yang tidak dapat kamu kendalikan, maka kamu gak harus minta maaf gitu kan. Karena gak semua hal dapat kamu kontrol, apalagi mengendalikan situasi. Yap. Berhenti meminta maaf seolah-olah itu tuh kesalahan kalian semua gitu kan. Jadi ya jangan ngerasa bersalah kalau memang kalian gak ngelakuin itu gitu. Yap. Mungkin itu di luar kendali kalian kan. bener banget. Gitu. Kemudian juga ketika menolak permintaan orang lain karena lagi tidak sanggup. Dia demanding, kalian lagi sibuk produktif bekerja, gak usah minta maaf. Iya betul. Sultan, gue boleh pinjam duit gak? Aduh, gak boleh. Oh gitu. Jangan Gitu minta ya? maaf. Iya. Lagi gak ada nih. Maksudnya gini, dengan misalkan tadi kayak ada temen yang mau minjam uang, terus kalian memang kondisinya juga lagi nggak ada, nggak usah ngerasa ya maaf ya atau nggak enak, ngerasa bersalah. Ya enggak lah. Ya Benar, memang kondisi kalian nggak ada ya nggak usah dipaksa gitu. Jadi jangan minta maaf ya. Jangan kalian yang minta maaf malah gitu. Terus Kemudian ketika menolak permintaan orang lain, ini Udah. tadi udah ya. Kemudian ketika penampilan lagi kacau, lagi lelah, lagi capek. pakaianmu tidak terlihat rapi atau make upmu sudah tidak terlihat lagi sempurna, itu bukan kesalahan. Ya karena kalau kalian habis kerja seharian, ya wajar kalian kelihatan capek gitu. Masa kita harus cerah Ya mulu kayak gini, gitu? ya Allah lo muka lo lelah banget, iya Ya, maaf maaf ya. ya enggak juga bro, gue kondisinya dari pagi sampai sore sampai malam. Siaran. Kemudian ketika lagi butuh waktu menyendiri, Me time. me time. Jadi nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Oke? Ya karena semua kalian butuh lah ruang privasi sendiri gitu kan. Jadi nggak usah takut lah dibilang lebay atau apa. Nggak usah Nah, minta maaf. penting tuh berdiam diri ya. Karena ya me time itu baik lagi. Kalau kalian lagi punya pasangan mungkin kalian introspeksinya ya dengan me time. Maksudnya me time di sini kalian bisa baca buku, kalian bisa Melakukan kemarin- hal produktif ya sendirian. Iya, nah berdiam diri juga nih ternyata baik loh gitu untuk kesehatan fisik maupun mental Oke. gitu. Nah, yang pertama maksudnya gini, dalam meluangkan waktu untuk ketenangan diri itu penting ya. Enggak hanya untuk mental kalian aja tapi untuk fisik kalian juga iya gitu. Nah, ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, bisa mengurangi tekanan darah kalian. Kalau kalian lagi emosi, kalau kalian terus bertemu dengan orang yang kalian kesel kan ujung-ujungnya emosi, tekanan darah naik, takutnya malah jadi sakit. Iya. Gitu. Lebih baik kalau kalian emosi, mendingan kalian menyendiri dulu, berdiam diri dulu, Tenangin diri dulu. ya Ya. calling down dulu gitu kan. Mungkin karena kalau dengan kita kayak begini nanti kita malah rasional gitu. Oh iya ya, tadi gue yang terlalu emosi sih. Objektif jadi nyaman nilai sesuatu gitu. Kemudian juga menambah konsentrasi dan fokus. Ini bahkan di sebuah studi Finlandia ini, Jurnal Indoor Air 2021 menguji anggapan terhadap 59 partisipan yang bekerja dalam hening, mendengarkan orang bicara dan bising lainnya. Nah, hasilnya mereka yang bekerja dalam diam menunjukkan performa terbaik. Ya, Keren juga nih studinya. kayak ada quotes gini. Sukses itu diam. Biar suksesmu dibicarakannya oleh orang lain. Maksudnya bukan kita. Iya. gitu. Bukan kita yang membicarakan Iya, kita kesuksesan kita. Iya, kita gerakan bawah tanah, kita bekerja keras tanpa harus sounding sana sini, tanpa harus show off sana sini, tapi tahu-tahu jebret. Oh gila nih orang sukses sekarang. Nah, Orang yang ngomongin kan? orang yang ngomongin. Orang yang ngomongin. Jadi kayak gitu. Kemudian, Lebih kayak gitu sih ya. apalagi Nuka? Mengurangi produksi kortisol. Hmm. Ya kan. Nah, fenomena nih maksudnya kayak
musik yang terlalu keras atau tangisan bayi itu kan biasanya bikin kita stres ya, keganggu kalau denger gitu kan. Oh iya ya. Iya, ternyata fenomena ini dapat menjadi bukti bahwa kebisingan sebenarnya memiliki dampak fisiologis. Dengan yang terlalu berisik tuh kita nggak bisa kan, gitu. Benar. Kemudian juga membuat pikiran kita lebih tenang. Ya iyalah, ya nggak sih maksudnya kalau lagi Menyendiri tuh, kayak itu tadi kita nenangin dulu. matiin handphone deh, intinya matiin handphone, semua tutup apa segala macam, Atau dah tenangin diri. mendengarkan musik-musik instrumental yang bisa bikin kalian lebih Suara hujan. galau di situ ya, gitu. Terus meningkatkan perkembangan otak, gitu. Membatasi juga. paparan bising atau berisik kan ternyata berdampak bisa positif untuk kita ya, Ya, gitu. meningkatkan kreativitas juga nih. Iya bisa. Karena biasanya gitu kita kalau nyari ide di tempat yang berisik malah nggak bisa kan. Benar. Kayak butuh benar. tempat yang hening, tenang gitu. Dari Scientific American melansir bahwa banyak ahli psikologi menguji khasiat mental downtime untuk kreativitas tinggi. Harvard Business Review juga menjelaskan bahwa mental downtime ini meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan problem solving. Penting tuh. Dong. Terus Apalagi? menanggulangi insomnia nih kayak aku nih ya. Ya gue juga lagi. Bisa, iya kita umur-umur segini tuh emang insom tuh menjadi makanan sehari-hari. Ya. Selain ketenangan di malam hari, melatih ketenangan pada pagi hari, siang sore juga membuat kualitas Kualitas nggak tuh? kualitas tidur lebih optimal guys. Jadi karena keheningan dan periode tanpa bising merangsang pertumbuhan dan keterangan otak, hasilnya kita jauh lebih santai. Iya sih, kita nggak bakal bisa tidur kan kalau berisik. Iya juga sih. Tapi kalau kita mah tadi kayaknya siang di sofa tidur aja. Bodoh amat orang mau ngapain sih Kak. Tidur siang aja udah Orang gitu. makan siang, kita tidur siang. Siang, iya. Kemudian juga ada mendorong kewaspadaan diri. Nah ini juga meditasi, kamu butuh ketenangan agar menyatu dengan momen masa kini itu jadi lebih waspada. Mana orang jahat, mana orang baik, mana yang mau real, mana yang fake. Iya benar ya. Benar gak sih? Di umur-umur nanti deh, di umur-umur nambah gitu. Pasti kayak kita tuh makin lama makin sadar gitu, kayak insting tuh udah Teruji. kayak yang enggak nih kayaknya enggak. Nah, Iya ini baik nih gitu. Dengan sendirinya kayak seleksi alamnya tuh benar-benar memperkuat insting kita aja gitu kayaknya. Semakin kita dewasa semakin ya, tapi tergantung orang sih ya. iya. Ada yang umur tua doang tapi dewasanya enggak dapet. Ya kan? Sekitar umur ya. Iya betul. Nah itu dia ya beberapa manfaat untuk kalian yang suka berdiam diri, kemudian melakukan ketenangan, refresh. Kamu suka gitu nggak kalau lagi stres? Suka sih, cuman ya nggak terlalu lama juga. Oh ya, nggak emang bukan introvert Justru sih ya. iya justru ya sama temen sih lebih. Maksudnya kalau malah berdiam lebih diri, dapet gitu. berdiam diri paling nonton film doang, udah. Oh Itu. kita berbanding terbalik. Berbanding guys. terbalik ya? Ya. Ya itulah. Nah kemudian juga ada manfaat hewan peliharaan untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi ternyata memelihara hewan itu bisa berdampak juga nih. Kamu gitu nggak miara hewan nggak di rumah? Enggak sih, gue juga Sama sekali. samsek. Sama sekali. Nggak, emang sekeluarga maksudnya nggak hobi ya. Iya. Nggak hobi. Bener. Sama sih aku juga kayak kalau hewan-hewan yang berbulu gitu aku nggak bisa. Oh gitu. Enggak suka sama yang berbulu. Maksudnya hewan. Agak ini ya. Agak ambigu ya. Gue ini iwak buncit di rumah. Hah? Iwak buncit. Oh. Mas Koki. Oh. Ikan malah gue suka banget tuh. Oh, Nyokap gue oke. sampai ngomel-ngomel, udah gak usah beli ikan lagi, duit lo habis buat beli ikan doang, ya ampun termati besok gitu. Tapi karena seru kan, karena prinsipnya Benjol-benjol gimana iya, gitu ya. dan ikan mas koki itu kan punya tipe banyak banget Ya. gitu, lucu-lucu kalau versi aku sih gitu. Jadi aku Nah. suka aja miaranya gitu. Nah ini beberapa manfaat kalau kita memelihara hewan. Satu, tubuh lebih banyak bergerak. Jadi cuci akuariumnya, itu ngurusin. PR sih. Itu Ngurus. yang PR. Ah, lo mau melihara doang, nggak mau ngurusinnya. PR tau gak sih lu? Jadi ujung-ujungnya sekarang kalau ganti air nunggu dulu ada tukang air isi ulang lewat. Bang, 6 galon tapi lu yang tuangin ya. Kayak gitu. Karena berat juga ya Bo nuangin galon. Iya sih. Bang. Tapi ya itu konsekuensi lah. Lo mau melihara ya lo urus. Bang tuangin ya bang. Iya untung abangnya mau karena kadang. Aduh. Nah kemudian juga dampak untuk kesehatannya bisa menurunkan kadar kortisol, hormon yang dihasilkan saat tubuh mengalami stres. Hewan peliharaan dianggap bisa memberikan dukungan emosional.
Bener deh, pas kita pulang lihat akuarium, mereka tuh kayak tahu gitu langsung ngurubun. Oh gitu. Serasa gue mau ngasih makan. Iya. Mak pulang Mak gitu. pulang nih, mak kita pulang gitu, mak kita pulang ngerubun. Dan lucu aja gitu kalau lagi stres gitu ngeliatin dia dong. Ya ikan kan emang berenang ya, Bu. Iyalah. Cuman bolak-balik aja tuh kayak ngeliat dia lucu aja gitu. Iyalah ikan berenang. Kocak. Ikan berenang, Oh, gak bener. mungkin ikan terbang. Tapi ada jenisnya. Ada jenisnya. Ada ikan terbang. Apaan? Itu Itu yang lambang TV. salah satu TV. Udah lewat itu ya, lewat. Menurunkan risiko penyakit ini juga menjadi salah satu dampak. Stroke, serangan jantung ini ternyata bisa dihindarkan dari memelihara hewan. Karena mental kita jadinya bagus kali ya, Iya. terlatih. Kondisi mental terhindar dari stres, membuat tekanan darah menurun sehingga kemungkinan terkena serangan jantung dan stroke rendah. Apalagi ini kok? Terus meningkatkan hormon dopamin dan serotonin. Hormon dopamin dan serotonin ini kan berperan ya untuk mengatur suasana hati dan juga mood kita. Atau yang biasa dikenal dengan hormon bahagia, guys, gitu. Jadi sadar atau enggak kalau kalian punya hewan peliharaan, pasti kayak pernah ngerasa lelah, sedih, Iya. dan kalian akan ngeluapinnya tuh kan kayak sama hewan peliharaan kalian gitu kan. Kayak kucing kalian peluk-peluk sambil ngomong. Aja ajak ngobrol. Meong, lu tahu gak sih Yong, tadi gua begini-begini Yong gitu. Lah inyong puyeng Yong gitu jadinya kan. Nah, kemudian secara terapeutik, hewan peliharaan memenuhi kebutuhan dasar manusia akan sentuhan. Membelai, memeluk, menyentuh hewan dengan rasa sayang dapat cepat menenangkan kamu dari stres dan cemas. Intinya mengurangi stres lah. Ya selagi nggak ada yang bisa dibelai kan ya. Ya. Ada kucing ya udah belai kucing aja lah. Jarang dibelai ya, Mbak. Kamu gak usah jadi cenayang di sini. Lanjut. Konon bisa melindungi anak dari alergi atau asma malah. Wih. Wah, ini sebuah studi juga menunjukkan ya bahwa paparan dini terhadap hewan peliharaan dapat membantu melindungi anak-anak dari alergi dan asma. Tapi bagi orang-orang yang alergi terhadap hewan tertentu memang memiliki peliharaan justru lebih membahayakan daripada menguntungkan nih. Ada sebaiknya kalian nih sebelum menentukan jenis hewan yang akan dipelihara, orang tua tuh melakukan konsultasi dulu dengan dokter gitu. Hal ini untuk mengantisipasi anak memiliki alergi bawaan dan menghindari memelihara hewan yang karakteristiknya kurang bersahabat dengan anak gitu kan. Jadi teman-teman semuanya ini salah satu manfaat dari memelihara hewan gitu ya dengan kesehatan mental kita. Kalau teman-teman semuanya sakit pusing, obatnya ada di warung, di apotek. Kalau sakit fisik tuh obatnya banyak. Kalau yang sakit mental susah nyari obatnya kadang. Iya susah sih. Jadi kita butuh beberapa treatment untuk menyembuhkan atau menjaga kesehatan mental kita. Iya, bahkan diperlukan beberapa kasus harus terapi panjang waktunya. Itu hanya karena kesehatan mental. Itu lebih bahaya, bener kata si Sultan tadi, kita kegores Ada kita masih bisa obatin di Plester. luar. Tapi kalau mental yang kegores, gimana coba nelen betadin kan? kalau hati yang kegores, Nah. iya, ilah gimana sih? Sakit tapi nggak berdarah ya. Sakit tapi nggak berdarah, guys. Kayak gitu. Nah, gimana? Tadi tips-tips dari kita. Yap. Kira-kira kalian udah bisa terbuka belum pikirannya? Apalagi tadi kan tema utama kita hari ini red flag in relationship ya. Relationship yang memang udah nggak sehat. Ditinggalkan aja guys, ya yakin aja ada orang terbaik nanti yang akan bisa mendampingi kalian, bukan yang keras, bukan yang pemarah kayak gitu, tapi yang terbaik aja, dia menurutin di atas gitu ya. You deserve better. You deserve better, betul. Karma does exist. Cie, itu serem, itu tajam loh itu. Itu kayak dari hati tuh. Kita jaga semua kesehatan fisik kita jaga semua kesehatan mental kita semoga dijauhkan dari orang-orang toxic people, toxic pasangan, dan toxic lainnya. Dan toxic lainnya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatannya. Kalau sekarang nih katanya ada 6M, banyak banget ya 6M tuh ya kan. Pertama, memakai masker. 2, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 3, menjaga jarak. 4, mengurangi mobilitas. 5, menjauhi kerumunan. 6. Dan kalau bisa katanya nih mengurangi untuk makan bersama. Ada 1 M lagi. Apa?
menonton Hai Indonesia. Menonton Hai Indonesia. Dan kalau ingin hidup bersama sah dulu guys. Oke. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuka Dadah. Azita pamit undur diri. Sultan juga pamit. Dadah. Dadah.